Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Dwi Nurani dengan NIM 202212068 angkatan 2022 Prodi Akuntansi dari Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan antara kasus dugaan korupsi gratifikasi oleh mantan Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dengan dimensi moral di era reforma informasi. Sebelum masuk kepada inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang alur dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Pada awal tahun 2023, masyarakat Indonesia dihebohkan oleh adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Mario Dandi sendiri adalah putra dari Rafael Aluntri Sambodo yang pada saat itu menjabat sebagai Ditjen Pajak Republik Indonesia. Mario Dandi melakukan penganiayaan bersama kedua rekannya kepada David Ozora yang didasari pada hasutan dari rekannya sendiri yang berinisial AG. Dengan adanya kasus penganiayaan ini, kehidupan Mario Dandi pun menjadi sorotan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang menjadi poin pentingnya adalah gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh Mario Dandi. Mobil Rubicon dan motor gede Harley Davidson yang sering dipamerkan oleh Mario Dandi ternyata merupakan motor dan mobil dengan pajak mati. Hal ini pun menjadi geger di kalangan masyarakat Indonesia dan disorot kembali siapakah orang tua dari Mario Dandi. Maka terkuaklah Rafael Aluntri Sambodo merupakan ayah dari seorang Mario Dandi. Dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, Rafael Aluntri Sambodo dipecat secara tidak terhormat oleh Sri Mulyani yang pada saat itu merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani selain menginstruksikan pemecatan Rafael Alun juga menginstruksikan untuk penyelidikan harta-harta yang dimiliki oleh Rafael Aluntri Sambodo. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo menyentuh angka yang fantastis dan pada akhirnya KPK menyatakan bahwa benar Rafael Aluntri Sambodo telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang berupa gratifikasi. Rafael Aluntri Sambodo pun ditahan oleh KPK secara resmi pada tanggal 3 April 2023 kemarin. Dalam kasus ini, yaitu korupsi, termasuk ke dalam dimensi moral di era informasi pada bagian akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini dikarenakan pada poin akuntabilitas dan pengendalian memiliki penjelasan bahwa siapa yang menyelenggarakan dan diberi sanksi atas perbuatannya yang merugikan terhadap informasi individu maupun kelompok, serta hak-hak kepemilikannya. Di sini kita tahu bahwa Rafael Aluntri Sambodo merupakan pegawai pemerintahan, yakni Ditjen Pajak, di mana beliau memiliki tugas untuk mengabdi kepada negara dan telah disumpah untuk itu. Beliau juga bertugas untuk menyelenggarakan atau mengurus sistem pajak yang ada di Indonesia. Namun, beliau malah melakukan tindakan yang menyeleweng jauh dari apa yang harusnya ia lakukan. Ia yang seharusnya menjadi seorang yang menjadi tokoh masyarakat dalam pembayaran pajak serta teratur dan taat pada hukum, malah melakukan tindakan yang melenceng dan tidak taat pada hukum. Maka dari itu, kasus Rafael Aluntri Sambodo ini sudah termasuk ke dalam dimensi akuntabilitas dan pengendalian, di mana orang yang seharusnya bertugas menjaga sesuatu hal malah melanggar hal tersebut. Dan Rafael Aluntri Sambodo pada saat ini sudah
mendapatkan saksi berupa pemecatan dan sekarang telah menjalani proses hukum yang berlaku. KPK melakukan penahanan secara segera kepada Rafael Alun Trisambodo karena KPK takut Rafael Alun akan melarikan diri dan menghilangkan semua barang bukti dengan menggunakan kekuasaannya. Pada pernyataan awal KPK, Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan adanya gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitan itu, bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan korupsi, Presiden telah menerbitkan Inpres nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2019. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo adalah tindakan gratifikasi. Gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dia dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Perbedaan pemeresan, suap, dan gratifikasi. Suap terjadi apabila penggunaan jasa aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuan lebih cepat tercapai walaupun melanggar prosedur. Pungli atau pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa walaupun melanggar prosedur. Sedangkan gratifikasi yang dilakukan oleh Rafael Alun terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Dalam kasus suap dan pemerasan tersebut, terdapat kata kunci yakni adanya transaksi atau deal di antara kedua belah pihak sebelum kasus terjadi, sedangkan dalam proses gratifikasi tidak ada gravitasi lebih yang sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa. Namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan tanam budi si pengguna jasa kepada pemberi layanan. Maka tindakan gratifikasi tidak termasuk ke dalam bentuk korupsi jika pihak tersebut melaporkan gratifikasi yang diterima oleh KPK. Jadi pada intinya gratifikasi tidak disebut sebagai gratifikasi jika tidak ada kesepakatan dirinya itu dilaporkan kepada KPK. Sedangkan Rafael Alun Trisambodo tidak melakukan pelaporan kepada KPK dengan adanya dana yang diterimanya. Berarti dana tersebut masuk ke dalam kantong pribadi Rafael Alun. Berikut merupakan dasar hukum yang mengatur tentang gratifikasi, yakni pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 1999 JO, Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian spam apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Yang kedua,
Pasal 12C ayat 1 Undang-Undang Nomor 31/1999 JO Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi berbunyi, ketentuan bagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada KPK. Ini sesuai dengan tindakan Rafael Alun yang tidak melaporkan dana yang diterimanya kepada KPK. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/09/2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah menjabarkan menjelaskan maksud dari pasal tersebut. Pasal 12 UU Nomor 20/2001 pertama, didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hari ketentuan, hari diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seorang memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sanksi pasal 12B ayat 2 UU Nomor 31/1999/20/2001 pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, sikap apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari kasus korupsi di masa mendatang? Yang pertama yaitu penanaman rasa jujur sejak dini. Jika kita dapat jujur dengan apa yang kita miliki sekarang dan kita melakukan apapun dengan jujur, maka di kemudian hari pun kebiasaan jujur ini akan selalu terbawa dan menghindarkan kita dari sikap-sikap yang akan menjerumuskan kita pada tindakan korupsi. Yang kedua, harus dapat bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi tugas kita. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bertanggung jawab akan tugas apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Jika kita bertanggung jawab, saya yakin kita tidak akan terpleset oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa semua tindakan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan di kemudian hari. Maksudnya, jika hari ini kita melakukan kejahatan, besok kita mungkin tidak akan langsung mendapat balasannya, tapi di kemudian hari pasti ada balasan yang akan kita terima dari perilaku buruk kita. Jika kita berbuat baik pun, pasti di kemudian hari kita akan mendapatkan balasan baik yang serupa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.